Oke ya, kita kembali di video. Kali ini kita akan coba mengerjakan beberapa soal ya, berlatih untuk mengerjakan beberapa soal. Oke, kita lihat soal pertama di sini. Saya memiliki sebuah resistor ya, seperti pada gambar di sebelah kanan, dengan kode warna tertentu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai maksimum dan minimum dari resistor di samping ya. Jadi ingin tahu resistor ini punya nilai minimum dan maksimum berapa rentangnya. Tentunya sebelum kita mengetahui nilai minimum maksimumnya, kita perlu mengetahui dulu nilai berdasarkan kode warnanya berapa. Ya. Nah, di sini kita coba untuk menentukan nilai tersebut. Ya. Pertama, kita perlu melihat bahwa di tabel ini sudah ada sebagai bantuannya, di tabel ini sudah ada bagaimana kita memanfaatkan kode warnanya. Oke, kita lihat di sini ya. Warna dari resistor ini kita bisa lihat, itu biasa ya, saya kasih nama biar gampang. Pita 1 itu adalah A, pita kedua itu adalah B, pita ketiga C, pita keempat adalah D ya. Kita lihat pitanya, berarti ada A, ada B, ada C, ada D. Ini warna apa saja. Ingat, cara membacanya adalah kita mulai dari warna yang di antara hicome jiku hibiu ya, jadi antara hitam sampai putih. Jadi kalau sini ada warna emas, warna perak, itu adalah warna ujungnya nanti. Kita mulai dari yang ini berarti ya. Kalau saya lihat di sini berarti yang ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C, dan yang ini adalah D. Oke, berarti warna A, warna apa? Kita lihat, A-nya itu kuning. B-nya adalah biru. C-nya adalah merah. Dan D-nya adalah emas. Maka dari sini, saya bisa tuliskan bahwa resistornya sama dengan kan AB dikalikan dengan C plus minus D ya. Kita mulai ya. A-nya kuning. A warna kuning berarti di sini adalah 4. B-nya warna biru, B-nya warna biru ini ya. B warna biru berarti 46 kali C-nya adalah warna merah. Merah berarti yang ini ya, pita ketiga yang C warna merah adalah 10 pangkat 2 plus minus D-nya warna emas ya, pita keempat warna emas berarti 5%. Nah ini ya berarti ya, kira-kira sama dengan berarti 4.600 plus minus 5% ohm. Oke, berapa nilai maksimumnya? Ya berarti nilai R maksimumnya itu sama dengan 4.600 ohm ditambah 5% dari 4.600 ohm. Ya, kita hitung berapa kira-kira nilainya. 4.600 itu 5%-nya adalah 230. Jadi ini 4.600 ohm ditambah 230 ya. Oke, coba juga dihitung oleh Anda ya. Kemudian jumlahkan, berarti saya dapatkan di sini adalah 4.830 ohm. Itu adalah nilai maksimumnya, sedangkan nilai R minimumnya itu sama dengan
4.600 ohm dikurangi 5% dari 4.600 ohm. Sama dengan ya 4.600 dikurangin 230. Ya, hasilnya adalah 4.370 ohm ya. Itu adalah nilai maksimum dan minimum rentangnya ya untuk resistor pada gambar. Oke ya. Jadi bisa ya cara membaca tabelnya ketika Anda mengetahui kode warnanya. Nah, sekarang soal berikutnya adalah kita balik sekarang. Sekarang tuliskan kode warna dari itu resistor yang bernilai 72 mega ohm plus minus 5%. Ya, di sini. Saya ingin ubah lah ya. Dari ini menjadi sebuah kode warna. Itu poinnya. Kita coba lihat ya. Berarti kalau R-nya seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk apa yang tadi ya. Saya pengen R sama dengan AB dikalikan C plus minus D. Ya. Nah, kita lihat sini ya. 72 mega ohm itu maknanya adalah 72 mega itu Anda ingat ya prefiks yang dipelajari di fisika dasar 1 di awal video ya awal sekali adalah mega itu sama dengan 10 pangkat 6 ya ohm. Sehingga bentuk ini saya ubah menjadi 72 kali 10 pangkat 6 plus minus 5% ohm. Nah, dari sini dengan mudah saya bisa tuliskan bahwa A-nya, B-nya, C-nya, D-nya sudah diketahui bahwa A-nya adalah 7, B-nya adalah 2, ya ini A-nya 7, B-nya adalah 2, C-nya adalah 10 pangkat 6, dan D-nya adalah 5%. Sekarang kita gunakan tabelnya. A 7. Ini A untuk 7 adalah warna ungu. Oke. B2 ini ya. B2 adalah warna merah. C 10 pangkat 6. Ini C 10 pangkat ini ya. Adalah warna biru. Oke ya, sekali lagi kita dapatkan di sini tadi A-nya 7 berarti warna ungu, B-nya 2 berarti warna merah, C-nya 10 pangkat 6 berarti warna biru, dan D-nya apa itu 5% berarti warna emas ya. Jadi ya kode warnanya bisa misalkan kalau mau digambarkan ya bisa, tapi ya tidak harus juga ya digambarkan. Misalkan seperti itu. Ingin digambarkan, jadinya kita bisa memperoleh kapasitor seperti ini ya. Ya ujungnya masing-masing. Kemudian satu lagi ujung di sininya. Kita dapatkan misalkan ya, pita pertama berwarna ungu. Oke, saya cari warna ungu, misalkan yang ya. Ini warna ungu. Kemudian pita kedua warna merah. Kita gambarkan di sini. Kemudian pita ketiganya warna biru, kita gambarkan. Dan yang keempatnya warna emas ya. Coba kita cari warna emas. Kita anggap saja
Yang inilah ya, warna emas ya. Walaupun ini orange, tapi anggap saja warna emasnya. Oke ya, kira-kira seperti ini kapasitornya ya. Jadi ini adalah kapasitor yang bernilai 72 mega ohm dengan toleransi 5%. Oke ya, jadi Anda saya harap sudah bisa untuk membaca tabel kode warna dari resistor ya. Baik dari warna menjadi angka maupun sebaliknya dari angka menjadi warna. Selanjutnya saya teruskan di sini kita bertemu dengan sebuah rangkaian yang terdiri dari resistor dengan penggabungan ya. Jadi ada bagian nanti yang seri dan paralel. Oke. Kita lihat ini soalnya jika diketahui nilai semua resistor itu sama yaitu 9 ohm dan tegangan baterainya itu 6 volt. Diminta tentukan kuat arus listrik total pada rangkaian. Oke. Jadi poinnya adalah yang dicari di sini, saya tuliskan di atas ini aja ya. Mencari I total. Gimana cari I total? I total kita gunakan hukum Ohm, yaitu berarti V dibagi R. R-nya harus R semua, yaitu R ekuivalen. Nah, ini yang kita tuju. Untuk menuju persamaan ini, tentunya kita membutuhkan berapa nilai R ekuivalennya dulu. Jadi langkah pertama adalah kita menganalisis dulu rangkaian ini untuk mengubahnya menjadi satu nilai hambatan ekuivalen. Oke. Nah, semua resistor sama nilainya 9 ohm. Ini agar mudah saya beri nama saja ya. Ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5. Nanti ini pun sama, saya beri nama. Ini 1, R2, R3, R4, R5 ya. Oke. Kita mulai dari gambar yang sebelah kiri ya. Saya kasih nama aja, ini yang A. Ini yang B. Oke, kita coba yang A ya. Bagaimana menganalisisnya? Kita lihat dulu. Kita buat dulu jalur atau perjalanan dari arusnya biar mudah. Kan kalau saya punya arus, maka dia perjalanannya ingat dari kutub positif menuju kutub negatif. Berarti dari sini ya bergeraknya arus itu terus ke sini belok ke atas masuk ke R1. Setelah lewat R1 dia masuk ke sini pindah bercabang 2. Atas dan cabang bawah. Yang cabang atas masuk R2, kemudian setelah R2 masuk R3, kembali ke titik yang sama, ini pun sama. Kembali ke sini, dan berakhir ke kutub negatif baterai. Kita lihat ya, poin pentingnya adalah R1 ini sendirian, nggak masalah. Kemudian ketika dia pecah menjadi 2 bagian, saya punya bagian yang atas, yang ini, satu lagi bagian yang bawah. Artinya adalah bagian yang atas ini dengan bagian yang bawah ini tersusun secara paralel. Karena dia terpisah 2 jalur, kemudian dia bergabung jadi satu lagi. Jadi yang ini saya kasih nama saja ini R23, ini R45 ya. Jadi poinnya adalah nanti R23 itu paralel. Jadi R23 itu adalah gabungan R2 sama R3 dengan R45. Tapi R23 itu terdiri dari 2 hambatan kan ya, yaitu R2 sama R3. Ini gimana lihatnya? Lihat, arus yang di atas ini, kalau dia berjalan, dia lewat R2 dulu, barulah kemudian setelah lewat R2, dia baru boleh lewat R3. Artinya adalah arus di sini akan bergerak atau dia akan masuk secara serial. Serial itu adalah harus beres dulu yang satu, baru dia bisa lanjut ke yang berikutnya. Itu namanya serial. Artinya adalah R2, R3 ini, di sini ya, saya kasih tanda mungkin lebih jelasnya. Yang ini
bahwa R2 dan R3 itu seri. Sama halnya dengan yang bawah R45, itu pun bisa kita tuliskan bahwa antara R4 dan R5 juga dia tersusun secara serial. Nah, jadi di sini kita hitung dulu apa namanya masing-masing hubungannya ya. Jadi yang pertama, gambar ini misalkan saya ubah menjadi seperti ini dulu ya, pertama ya. Jadi dari sini kemudian gambarnya saya ubah menjadi bentuk berikut. Oke, saya pakai hijau ya. Jadi gini. Ini ada baterainya. Kemudian ke sini ada R1. Kemudian dia pisah dua di atas dan di bawah. Nah, gitu ya. Ini V. Yang atas menjadi R23, yang bawah adalah R45. Ya. Kita hitung dulu ya. R23 berapa? R23 sama dengan, karena 2 dan 3 seri, berarti R2 ditambah R3. Jadi hasilnya adalah 9 tambah 9 sama dengan 18 ohm. Sedangkan R45 juga karena seri, berarti R4 tambah R5. Sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18 ohm. Oke ya, sampai sini ya. Sampai sini kita teruskan. Sekarang dari sini kita selesaikan yang bagian berikutnya. Yaitu tadi mungkin lebih enak kita selesaikan yang ini, tadi yang hijau-hijau ini ya. Nah, ini selesaikan ya hijau ini. Kemudian sekarang kita selesaikan lagi. Berikutnya adalah saya gunakan warna ini biru muda saja. Yang ini saya selesaikan. Oke. Jadi saya punya ke sini sekarang. Tadi ya, R23 itu paralel dengan R45. Jadi nanti kalau saya selesaikan, jadinya kan saya punya kan, karena R23, R45, ini saya gabung namanya nanti R, apa ya namanya ya, R2345 lah ya, biar namanya ini. Berarti karena dia paralel, maka 1 per R2345 itu sama dengan 1 per R23 tambah 1 per R45. Oke, sama dengan masukkan 1 per 18 tambah 1 per 18 sama dengan 2 per 18. Hati-hati, ini belum selesai. Jadi, kalau saya punya 1 per R sekian sama dengan 2 per 18, maka R2345 itu sama dengan, saya balikan, 18 per 2 sama dengan 9 ohm. Rangkaiannya gimana jadinya sekarang? Jadinya sekarang sederhana lagi gambarnya, yaitu tinggal begini gambarnya sekarang. Ini begini ya, ini V plus minus, ini R1, ini R2, 3, 4, 5. Nah, ini gimana sekarang? Sudah sangat mudah ya di sini ya. Karena kita tinggal menggabungkan yang ini. Bahwa R, sini ya, bahwa R1 dan R2345 itu terhubung secara seri. Sehingga pada akhirnya menjadi satu hambatan yang namanya adalah R ekivalen sama dengan ya R1 tambah R2345 ya, sama dengan R1-nya 9 ohm ditambah R2345-nya adalah 9 ohm. Jawabannya sama dengan 18 ohm. Oke, dari sini kita peroleh mencari I-nya ya, dengan V-nya 6 volt, maka saya peroleh bagian akhirnya. Jadi I total sama dengan V per R ekivalen 6 volt dibagi 18 ohm,
Berarti sama dengan ini 1/3 ampere. Oke ya, Anda bisa coba tracking lagi bagaimana step-stepnya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang bagian B di sini. Yang bagian B sama, kita lihat ya. Ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya, dia akan bergerak dari positif ke negatif ya. Berarti gimana nih caranya? Dari sini dia bergerak harusnya masuk sini ya. Ada cabang 1 terpisah, cabang 2 terpisah, dan cabang 3 masing-masing masuk ke hambatan ya. Untuk kemudian pada akhirnya dia ketemu lagi di titik terakhir dan kembali ke awal. Oke, kebayang ya? Jadi ini pisah 3 untuk pada akhirnya dia kembali lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini berarti karena dia pisah 3, berarti antara ini kita harus lihat dulu masing-masing baris ya. Saya bisa tuliskan di sini dengan sederhana. Yang bagian kotak ini saya beri nama saja R23, yaitu R2 seri dengan R3. Kemudian yang kotak satu lagi, yang bawahnya ini, saya kasih nama R45, yaitu R4 seri dengan R5. Sehingga nantinya menjadi begini rangkaiannya. Sini ada sumber baterainya. Ke sini 1, ke sini 2, ke sini 3 ya. Anggaplah ini berhubungan. Yang ini adalah R1, yang ini R23, yang ini R45. Ya, kita hitung masing-masing ya. R23-nya sama dengan seri, berarti R2 tambah R3 sama dengan 9 tambah 9, 18 ohm. R45 juga sama dengan R4 tambah R5, ya 9 tambah 9 sama dengan 18 ohm ya. Ini di soal kebetulan semuanya 9 sama, jadi jangan bingung ya. Nah, berarti pada akhirnya kalau saya sudah punya seperti ini, saya lihat, berarti saya punya hubungan bahwa R1, R2, R3 ini 45 ya. Jadi sini saya lihat bahwa R1, R23, dan R45 ini terhubung secara paralel. Sehingga kalau tiga ini paralel, nanti pada akhirnya kita punya R ekivalennya. Ya. Jadi berapa R ekivalennya? 1/R ekivalen karena dia paralel ya. 1/R1 tambah 1/R23 tambah 1/R45 ya. Sama dengan kita hitung 1/R1-nya 9, R23-nya 18, ini pun 18. Kita samakan penyebutnya sama dengan per 18 bagi 92 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4/18. 1/R ekivalen. Belum beres. Maka R ekivalennya sama dengan 18/4. Ya, jadi berapa ini 18/4 ya? Berarti kan 9/2 ya, atau 4,5 ohm. Oke ya, sehingga nanti kita bisa hitung hasil akhirnya. Kita peroleh bahwa di sini jadi I totalnya sama dengan V per R ekivalen ya 6 volt dibagi 4,5 ohm. Ya. Hasilnya adalah 4/3 ampere. Oke.
Seperti itu cara menganalisanya. Coba dilihat lagi bagaimana cara tadi kita menentukan mana bagian seri paralelnya dan bagaimana mengubahnya menjadi satu nilai resistor yang ekivalen ya. Oke, satu lagi kita lihat soal berikutnya di sini masih rangkaian ya. Katanya sebuah rangkaian listrik terdiri dari sebuah baterai Vs dan berarti ini harusnya dan saklar S ya. Dan 3 buah hambatan masing-masing R1-nya 40 ohm, R2-nya 80 ohm, dan R3-nya 120 ohm. Tentukan hambatan pengganti atau ekivalen pada rangkaian tersebut jika A. Saklar ditutup, B. Saklar dibuka. Oke. Jadi intinya adalah kita gambarkan rangkaian ini untuk dua kasus ya, yaitu kasus saklar ditutup dan saklar dibuka ya. Kita mulai yang pertama ya. Jika saklar ditutup, artinya saklar itu kan kalau saya beri tanda yang ini kan, ini saklarnya kan, ini poinnya. Kalau saklar ditutup berarti garis ini kita hubungkan. Sehingga gimana rangkaiannya ya? Kayak gini jadinya kalau saya tutup saklarnya. Berarti yang pertama ini kayak gini. Kemudian ini saklarnya ditutup ya, berarti dia terhubung. Kita bikin. Nah, gitu. Seperti ini ya. Ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3V. Nah, jadi begini rangkaiannya sekarang. Kalau seperti ini gimana tadi caranya? Kita coba analisis arah arusnya. Dari positif ini negatif, dia ke sini ya. Terpisah jalan kan, satu ke sini, satu ke sini. Untuk nanti kemudian bergerak ke masing-masing hambatan dan ketemu lagi di titik sini untuk kembali ke kutub negatif. Artinya adalah ada dua cabang, dengan masing-masing cabang itu dia saling paralel ya. Jadi yang ini satu dan yang ini. Ya, yang ini yang kita hitung dulu sekarang, yang ini adalah ada R12 yang merupakan R1 diserikan dengan R2 ya. Kita hitung berarti R12 sama dengan R1 tambah R2. Berapa kira-kira di sini? 40 ohm tambah 80 ohm sama dengan 120 ohm. Nah, dari sini berarti sekarang rangkaiannya berubah menjadi bentuknya ini ya. Ini jadi satu, yang namanya adalah R12. Di sini juga ada satu, yaitu R3. Yang kemudian ini berdua, kalau kita lihat, dia R12 itu dan R3 itu bersifat paralel hubungannya. Sehingga dari sini kan jadi satu ya, saya dapatkan R ekivalennya adalah R12 dan R3 yang dihubungkan secara paralel. Sehingga 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R12 tambah 1 per R3 ya, sama dengan 1 per 120 ohm tambah 1 per R3-nya 120 ohm juga. Nah, hitung berarti ini 2 per 120, 1 per R ekivalennya. Berapa R ekivalennya? Kita balikan. Maka saya dapatkan R ekivalennya sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 ohm. Ya, jika saklarnya ditutup. Soal yang B adalah bagaimana jika saklarnya dibuka? Ya, kita bikin saja rangkaiannya. Yang B ini. Yang B, jika saklar dibuka,
Saya gambar rangkaiannya di sini. Berarti ini ada baterai. Ini ada R1, R2. Kemudian ini saklarnya. Ini R3 ya. R1, ini R2, ini R3. Saklarnya dibuka. Lihat. Berarti nanti kalau ada arus, kita bisa lihat arusnya dari foto positif belok ke sini, nyampe sini ya. Dia satu belok ke sini, tapi ketika dia mau belok ke sebelah kanan, mau lurus ke sini, ini terbuka. Kalau terbuka, maka arus nggak bisa lewat. Apa dampaknya? Kalau nggak ada arus yang lewat, maka jalurnya bisa kita hapuskan. Ya, sehingga dia menjadi begini nanti rangkaiannya. Ada V plus minus hanya R1 dan R2 saja. Seperti itu. Sehingga dari sini dengan mudah kita bisa analisis bahwa hubungan antara R1 dan R2 di sini adalah seri. Dan langsung jadi satu kan akhirnya kan. Berarti saya peroleh R ekuivalen sama dengan R seri 1, 2. Jadi tinggal R1 tambah R2. R1-nya berapa? Kita lihat lagi. 40 ohm, R2 80. Jadinya kita punya 40 ohm tambah 80 ohm. Jadi R ekuivalen sama dengan 120 ohm. Oke, seperti itu ya. Jadi poinnya kalau ada saklar, dilihat ya. Ketika saklar itu dibuka, maka jalur yang ada saklarnya tidak akan dilewati arus. Sehingga nanti jalur tersebut bisa Anda abaikan atau hilangkan dari rangkaian. Ya, R-nya tidak berpengaruh pada rangkaian di situ. Oke ya, itu poinnya. Jadi Anda sudah mempelajari di sini pertama mengenai kode warna resistor, memahaminya, bagaimana menggunakannya. Yang kedua adalah memahami bagaimana menganalisa rangkaian seri paralel dari resistor. Oke ya, ini adalah akhir dari video ini dan juga merupakan akhir dari pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.